Halo teman-teman semua, selamat datang di Ini Opiniku. Jadi hari ini aku bakalan bahas suatu topik yang mungkin bakalan relate bagi semua orang di era sekarang. Sebenarnya hal ini tuh terjadi bukan di beberapa tahun ke belakang, tetapi di masa-masa transformasi ke masa modern. Yaitu kenapa sekarang waktu berlalu dengan cepat gitu. Beberapa orang selalu mengaitkannya dengan sesuatu hal yang religius seperti itu tanda-tanda akhir zaman. Tidak menutup kemungkinan bahwa itu tuh bisa menjadi faktor akan terjadinya hal tersebut gitu. Tapi di sini aku punya opiniku sendiri terkait hal tersebut dan cara mengatasinya. Dalam satu contoh yang pernah aku alami beberapa waktu yang lalu ketika aku libur kuliah, sebetulnya pekan tersebut tuh aku udah masuk kuliah, cuman ada satu hari yang dimana itu emang hari liburnya gitu. Kemudian aku memberikan kesempatan kepada diriku sendiri untuk istirahat dan bebas gimana aku gitu mau ngapain. Seperti biasa bangun subuh dan tapi di sini aku tidur lagi sampai kurang lebih jam 8-an lah. Nah, ketika aku bangun aku nggak langsung produktif ke kegiatan-kegiatan yang lain, tapi aku malah scroll Instagram. Yang dimana itu menghabiskan waktu selama 2-3 jam lah. Setelah itu aku sadar kalau wah ini kerasa begitu cepat. Kemudian setelah itu aku coba untuk beres-beres rumah, cuci piring dan sebagainya dengan estimasi 30 menitan lah. Walaupun aku ngerasa kalau itu tuh lama, tetapi cuma 30 menit gitu. Setelah itu aku siap-siap untuk mandi dan aku balik lagi ke kamar untuk ngecek HP dan aku kejebak lagi di smartphone dan melanjutkan scroll sampai 12:30 kalau nggak salah. Nah, di sini tuh aku mendapatkan sesuatu yang dimana ternyata kita ngerasa waktu begitu cepat itu karena teknologi yang mempengaruhinya gitu. Ada beberapa ilmuwan dan pemikir seperti Hartmut Rosa, Alvin Toffler, dan yang lainnya itu menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan waktu itu kerasa cepat. Yang pertama yaitu percepatannya teknologi. Karena teknologi ini berkembangnya secara eksponensial, bukan linear. Seperti halnya AI, internet yang kita tahu, ketika kita mencari sesuatu hal, informasi atau pekerjaan, kita akan mendapatkannya dalam hitungan detik. Terus yang kedua yaitu informasi yang sangat meledak, yang dimana kita mendapatkan banyaknya informasi yang seharusnya kita nggak harus tahu tentang hal tersebut. Tetapi karena algoritma, kita selalu disuguhi oleh algoritma tersebut informasi-informasi terbaru. Yang mungkin dulu itu untuk mencari informasi itu sangat lama gitu, dalam 1 tahun hanya beberapa mungkin. Tapi sekarang dalam 1 hari kita mendapatkan ribuan informasi yang bahkan itu tidak bersangkut pautan dengan kehidupan kita gitu. Ya, makanya di situ kita ngerasa kalau waktu itu ngerasa begitu cepat. Kurzweil menyebutkan kalau ini tuh law of accelerating returns, yang dimana informasi teknologi mempercepat informasi berikutnya. Yang ketiga yaitu tuntutan ekonomi dan kompetisi global. Kapitalisme modern menuntut kita untuk produktivitas tinggi dan kerja secara cepat. Dan sekarang juga kerasa banyak orang yang terjebak di hustle culture, yang dimana mereka harus terus bergerak, harus berinovasi agar tidak tertinggalan. Yaitu kejadian sekarang ini banyak orang yang mungkin membuat bisnis, orang-orang membuat kelas, orang-orang membuat konten dan sebagainya. Yang keempat yaitu perubahan sosial yang sangat cepat. Dulu itu perubahan besar itu terjadi dalam satu generasi, tetapi sekarang untuk perubahan besar tuh bisa terjadi secepat-cepatnya. Itu makanya perbedaan antara dulu dan sekarang tuh kerasa gitu. Nah, Bauman menyebut kalau ini tuh disebutnya liquid modernity, yang dimana sekarang tuh segala cepat tapi tidak bertahan lama gitu. Ya, kerasa gitu, suatu hal banyak yang cepat, inovasi dan sebagainya, tetapi tidak bertahan lama. Bahkan mungkin ada beberapa teknologi yang dalam hitungan tahun tuh udah hilang lagi, udah kalah lagi dengan teknologi yang lainnya. Yang kelima yaitu psikologi percepatan waktu. Hartmut Rosa mengatakan jika kita terlalu mengejar sesuatu yang kita inginkan, kita akan kehabisan waktu kita, atau waktu kita akan hilang sia-sia. Yang dimana mungkin kita akan bisa mendapatkannya di 10 tahun kemudian, tetapi karena kita terlalu ingin, kita mengejar habis-habisan di waktu yang dekat, yang dimana waktu yang kita sekarang miliki itu akan kebuang. Jadi kesimpulannya, dunia semakin cepat itu bukan karena teknologi aja, tetapi karena kita hidup di dalamnya. Nah, di sini ada beberapa caraku mengatasi hal-hal tersebut. Mungkin ada beberapa orang yang menghapus bahkan menjauhi teknologi, seperti mungkin menghapus sosial media, Instagram, TikTok dan sebagainya. Tapi jika kalian bekerja di bidangnya, coba kalian untuk membagikan waktu antara kehidupan dengan teknologi atau sosial media dengan kehidupan nyata kalian. Kalian bisa membagi waktu untuk mendapatkan waktu dengan keluarga kalian, teman-teman kalian, atau bahkan untuk bersih-bersih rumah dan sebagainya lah. Terus kemudian kalian harus menemukan tempat yang nyaman untuk kalian, entah itu organisasi, teman, atau apapun itu. Kalian harus nyaman di dalamnya, kalian harus produktif, dan kalian harus
ngerasa kalau dalam lingkungan tersebut kalian itu merasakan bermanfaat dan kalian bisa mendapatkan hal yang berharga. Kemudian yang terakhir yaitu membuat plan. Jika kalian sulit untuk membuat plan dari sekarang sampai 10 tahun ke depan, kalian bisa membuat plan per hari. Misalkan hari ini aku dapatkan tugas dan besok aku harus mengerjakannya. Di situ aku mungkin tulis 3, misalkan untuk mengedit, menulis, dan membaca buku. Dengan catatan karena aku ingin mengerjakannya dengan enjoy, jadi di sini aku membuat plan yang dimana aku harus mengerjakan sesuatu hal yang lebih urgent gitu. Dan aku harus membereskannya di hari tersebut. Karena jika 1 atau 2 yang lainnya bisa dikerjain di hari tersebut, kalian bisa mempindahkannya di hari selanjutnya karena mungkin urgensinya beda gitu. Nah, itu bisa membuat kalian lebih enjoy, lebih terarah dan lebih teratur gitu. Nah, mungkin itu opiniku terhadap kenapa dunia sekarang semakin cepat. Semoga videonya bermanfaat. Jika kalian punya opini kalian masing-masing, silahkan komen di bawah. Dan terima kasih.